Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Nah, ibadah kita hari ini akan bersama-sama dengan lause-lause sekolah minggu dari Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, Jakarta. Nah, adik-adik, yuk sebelum kita mengikuti ibadah, perhatikan ya beberapa hal supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik dan tertib. Selamat beribadah. Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lause. Iya. Aduh, Lause. Selamat pagi, Lause Sento. Pagi ya, ngantuk Ya, nih. kelihatannya ngantuk ya. Iya, ngantuk nih. Lause, kalau mau ibadah, jangan ngantuk-ngantuk. Semangat dari pagi. Kalau sudah bangun pagi tuh, mandi, sarapan supaya tidak lapar. Nah, cari tempat yang nyaman, kita beribadah kepada Tuhan. Pakaian yang rapi, siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Oke, Lause? Oke, langsung siap, langsung. Sekarang kita mau ajak adik-adik yang di rumah, kita mau kebaktian sekolah minggu. Yuk adik-adik, masuklah ke ruangan yang nyaman, tidak ada gangguan. Siapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Tuhan rindu, kita datang ke hadapannya. Kita angkat satu lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik di rumah berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
selalu. Mari kita puji Dia. Puji, 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 puji. Mari kita puji Dia. Puji, 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 puji. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Mari Dia. kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di sekolah kami, tapi Tuhan izinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan ampuni segala dosa kami. Siapkan hati kami untuk layak datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, kami juga siapkan hati untuk dibentuk dengan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sungguh amat baik, sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Makanya Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lili punya jagoan nggak? Jagoan. Saya punya loh jagoan Saya juga punya. Tahu nggak Lili jagoan Siapa? saya siapa? Jagoan saya Superman. Superman? Iya, Superman, dia bisa terbang. Terus dia banyak menolong orang. Dia kuat loh. Mengalahkan orang jahat. Lause, Superman itu bisa terbang. Bukan Iya. bohong. Superman itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya ada di dalam komik, di dalam film. Pura-pura saja. Gitu ya? Bukan jagoan itu. Terus? Jagoan sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya. Jagoannya gimana coba sebutin langsung. Tuhan Yesus itu penolong hidup kita. Dia yang menguasai alam semesta ini. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya, adik-adik kan di rumah. Superman itu adalah jagoan yang pura-pura, tidak ada sebenarnya.
Jangan sesekali meniru Superman bisa terbang, bisa menjatuhkan diri dari tempat ketinggian. Jangan, itu bahaya anak-anak ya. Itu pura-pura. Jagoan hidup kita yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Dengan kuasa Tuhan, yang sakit bisa disembuhkan. Yang buta bisa melihat. Yang lumpuh bisa berjalan, bisa melompat. Ada lagunya Lause. Oh ya. Kita ajak adik-adik kita nyanyi Hompila Hompimpa. Oke, yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk berdiri semua. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup. Dia jagoan hidupku. Dia jagoan hidup. Dia jagoan hidupku. Dia jagoan hidupku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu apa Mas Lili? Firman Tuhan Ku dengar. Iya, ku betul. tanam di hatiku. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Biar ini permohonan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur
Oke adik-adik, kita akan berdoa. Kita meminta supaya Tuhan menuntun kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Bila firman Tuhan boleh menegur kami. Firman Tuhan boleh menguatkan kami. Firman Tuhan boleh mengajar kami. Menuntun kepada kebenaran. Karena kami tahu Engkau firman-Mu Tuhan adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, bagaimana tadi memuji Tuhannya? Seru sekali kan? Nah sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis, diambil Alkitabnya, lalu kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Mantap. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mau semua memperlihatkan satu gambar. Nah, kira-kira ini siapa ya? Seseorang yang memakai baju yang sangat indah, jubah yang sangat indah, dan juga mahkota di atas kepalanya. Ya, orang ini adalah seorang raja. Nah, kira-kira apa ya tugas seorang raja? Tugas seorang raja adalah ia berkuasa untuk memimpin suatu daerah ataupun suatu negara. Jadi dia memiliki kuasa adik-adik. Nah, tapi tidak hanya itu. Seorang raja juga memiliki hak untuk memberikan kuasanya kepada orang-orang yang ia pilih. Siapa saja sih misalnya? Misalnya itu ajudannya, lalu Perdana Menteri, lalu para prajurit yang harus dikirim ke medan perang, atau orang-orang yang dipilihnya untuk melakukan tugas tertentu. Jadi seorang raja tidak hanya memiliki kuasa, tapi juga bisa atau memiliki hak untuk memberikan kuasa. Nah, tapi adik-adik, ada loh yang lebih berkuasa dari seorang raja. Dia bahkan berkuasa atas hidup Lause dan hidup kalian yang lagi duduk di rumah. Gak hanya itu, dia juga berkuasa atas seluruh ciptaannya, seluruh bumi ini. Siapakah dia? Betul, dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus adalah satu-satunya, tidak ada yang lain yang sanggup menghapus dosa kita. Jadi dia tidak hanya berkuasa atas hidup kita semua, atas ciptaannya, bahkan Tuhan kita satu-satunya yang sanggup untuk menghapus dosa kita. Nah, Tuhan tidak saja berkuasa adik-adik, tapi Tuhan mau memberikan kuasanya kepada setiap kita, anak-anaknya, yang diutus untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu adalah pekerjaannya. Kuasa apakah yang Tuhan berikan? Nah, yuk sekarang kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Diambil ya kitabnya. Nah, langsung tunggu deh adik-adik buka kitabnya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Sudah semua? Anak-anak kelas besar pasti cepat deh buka kitabnya. Kalau sudah semua, kita baca ya. Gak usah tak bacakan untuk adik-adik. Adik-adik perhatikan Alkitabnya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yakni pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh dari sejak lahirnya, sehingga ia harus dibusuk. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk menerima sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak
dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga membuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kisah ini diceritakan ada satu orang yang lumpuh. Lumpuhnya itu bukan karena kecelakaan, bukan karena seiring dia bertumbuh menjadi dewasa terus kena penyakit lalu lumpuh, tapi orang lumpuh ini mengalami kelumpuhannya itu dari sejak ia lahir. Dari sejak ia keluar dari kandungan ibunya dia sudah lumpuh. Kakinya itu begitu lemas sehingga tidak bisa menopang badannya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini? Seiring dia bertumbuh menjadi orang yang dewasa, dia tidak mendapatkan pekerjaan, adik-adik, karena dia lumpuh. Lalu apa yang ia lakukan? Ia setiap hari meminta sedekah di sebuah tempat yang namanya Gerbang Indah. Gerbang Indah adalah sebuah gerbang dekat bait Allah. Jadi, setiap orang yang mau masuk ke dalam bait Allah pasti akan melihat si orang lumpuh ini, dan kalau misalnya orang itu tergerak oleh belas kasihan, maka orang itu akan memberikan orang lumpuh ini sedekah. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Lause, dia kan lumpuh ya, gimana caranya dia bisa ke Gerbang Indah dari rumahnya?" Nah, caranya seperti yang tadi kita baca, tiap-tiap hari ada orang yang mengusung dia. Mengusung itu artinya membawa dia ke depan gerbang indah itu untuk meminta sedekah. Nah, setiap hari orang lumpuh ini hanya mengharapkan sedekah dari orang-orang yang lewat. Mungkin kalau misalnya lo bayangkan, setiap orang yang lewat itu kan banyak adik-adik yang mau bait Allah. Mungkin ada orang yang tergerak oleh belas kasihan, tapi juga mungkin ada orang yang acuh tak acuh. Karena setiap orang yang datang ke situ kan tujuannya mau bait Allah, adik-adik. Tapi orang lumpuh ini tetap setiap hari dibawa ke sana, lalu dia mengangkat tangannya, lalu meminta sedekah. Sedekah Pak, sedekah untuk apa? Untuk dia bertahan hidup. Dia bertahan hidup hanya dengan sedekah dari orang-orang yang lewat, yang mau menuju ke dalam bait Allah. Nah, adik-adik, tapi suatu hari ada dua orang yang mau ke bait Allah juga. Dua orang itu adalah Petrus dan Yohanes. Nah, seperti biasa orang lumpuh ini, dia mengangkat tangannya, lalu dia menundukkan kepalanya, lalu dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Dia berharap dua orang ini bisa memberikannya sesuatu, baik itu uang maupun makanan, supaya orang ini bisa bertahan hidup, supaya si lumpuh ini bisa bertahan hidup. Nah, dia hanya mengharapkan sedekah dan tidak mengharapkan yang lain kepada Petrus dan Yohanes. Tapi hari itu berbeda dengan Petrus dan Yohanes tidak memberikan yang orang lumpuh ini harapkan, yaitu sedekah.
Tapi mereka berdua memberikan lebih dari apa yang si lumpuh ini harapkan. Apa sih yang diberikan? Yuk kita saksikan video berikut ini. Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Nah, adik-adik, di video tadi kita menyaksikan apa? Orang lumpuh yang tadinya hanya mengharapkan sedekah dari Petrus dan Yohanes, hari itu terjadi mujizat terhadap dirinya. Orang lumpuh itu kakinya menjadi kuat sehingga bisa menopang badannya dan berdiri. Tidak hanya berdiri, adik-adik, orang lumpuh itu juga bisa melompat dan berlari sana sini. Nah, hari itu dia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa melompat, karena selama hidupnya dia menjadi seorang pengemis yang meminta-minta di depan begala. Nah, adik-adik, tidak hanya itu, orang lumpuh ini melompat-lompat sambil memuji Allah. Nah, langsung mau tanya, kenapa ya kok orang lumpuh ini memuji Allah? Padahal kan yang memberi kesembuhan kan Petrus dan Yohanes. Harusnya orang lumpuh ini berterima kasih dong sama Petrus dan Yohanes. Kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh ini bukan dengan kuasa atau kekuatan mereka sendiri, adik-adik, tetapi mereka berdua melakukan kuasa kesembuhan itu dengan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu gimana caranya? Mereka berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Sehingga
Jadi orang-orang di situ pun menyaksikan kuasa mujizat itu. Nah, dari cerita hari ini, apa sih yang kita pelajari adik-adik? Yang pertama, Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Seperti tadi yang sudah bilang, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi Petrus itu hanya sebagai perantara kuasa Allah untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Sehingga apa adik-adik? Sehingga mujizat yang terjadi hari itu menyatakan kuasa Allah. Segala puji-pujian, segala hormat dinyatakan kepada Allah kita. Yang kedua, kita mau belajar bahwa Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita, setiap orang percaya, untuk menolong sesama kita. Mungkin ada yang bertanya, Lause, gimana ya caranya? Kita kan lagi di rumah aja, Lause. Kita nggak bisa kemana-mana. Gimana caranya kita menolong sesama? Nah, adik-adik, caranya gampang banget. Cara yang paling gampang adalah kita bisa mendoakan sesama kita. Mendoakan sesama kita yang lagi sakit. Mendoakan sesama kita yang sedang mengalami kesusahan ataupun kesedihan. Nah, kalau misalnya adik-adik memiliki rezeki yang berlebih, adik-adik boleh juga memberikan sedekah, memberikan sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan. Atau sekarang kan sudah era digital adik-adik bisa loh pinjam sebentar handphone mama atau papa adik-adik untuk WA-in teman-teman kalian yang sedang mengalami kesulitan atau kesedihan untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Nah, itu adalah cara adik-adik untuk memberikan atau menolong teman-teman kalian yang sedang mengalami kesusahan. Jadi caranya gimana? Pertama bisa berdoa, bisa memberikan bantuan atau sedekah. Yang ketiga, kita bisa memberikan kata-kata penghiburan kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik, lalu kekuatan kita ini datangnya dari mana dong? Kekuatan kita dapatnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat gak, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus kesannya meninggalkan kita adik-adik ke surga, meninggalkan kita di dunia. Tapi ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Ingat, ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk diam di hati setiap anak-anaknya. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus itu ajaib adik-adik. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus yang ada dalam diri Lause juga merupakan Roh Kudus yang sama di dalam hati setiap adik-adik yang lagi hidup di rumah. Jadi kalau kita merasa sedih, kita merasa susah, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan Lause yakin doa yang diucapkan dengan iman dan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Adik-adik, Lause juga menyadari bahwa kita itu tidak selamanya kuat, kita itu tidak selamanya merasakan senang. Seperti saat ini, ketika kita terpaksa harus di rumah saja, kita terpaksa harus social distancing, kita harus jaga jarak, itu membuat kita tuh terkadang merasa sedih dan juga gelisah, takut. Kita mengharapkan supaya keadaan bisa kembali normal, kembali pulih, tidak ada lagi virus di luar sana. Nah, tetapi karena keadaan seperti ini, kita tetap harus memiliki iman kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan, bagaimanapun keadaannya, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya berdoa supaya keadaan di Indonesia, di bumi kita bisa segera pulih. Karena Lause yakin sekali, jika anak-anak Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, kepada Lause, kepada adik-adik yang lagi duduk di rumah, dan kepada seluruh orang yang adik-adik doakan. Lause yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik dan juga memberikan kita kekuatan. Adik-adik yang di rumah, kita
Diambil lagi ya kitabnya. Kita buka dari Yakobus 5 ayat 15a. Saya buka Yakobus 5 ayat 15a. Nah, saya akan bacakan ya untuk adik-adik ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Sekali lagi ya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Nah, puji Tuhan adik-adik, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa, dan jika kita meminta dengan sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Meskipun terkadang seperti kisah tadi, orang lumpuh itu tidak mendapatkan yang diharapkan. Orang lumpuh itu kan mengharapkannya sembuhkan, tapi Tuhan memberikan yang lebih baik dari itu, yaitu Tuhan memberikannya kesembuhan. Terkadang apa yang kita harapkan seringkali Tuhan tidak berikan, tapi saya yakin Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari itu, dari apa yang kita harapkan. Nah, puji Tuhan adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa ya, kita harus menjadi penolong bagi sesama kita, karena kita sudah menerima kuasa dari Tuhan, dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Yuk, sekarang kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin doa dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa memuji nama Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur sekali ya Tuhan, kami belajar dari orang lumpuh yang mulai Kau sembuhkan. Kami belajar ya Bapak, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami juga diberikan kuasa oleh Tuhan, seperti Petrus dan Yohanes, untuk menolong sesama kita, sesama kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau telah membimbing kami, supaya kami bisa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami bisa mendoakan sesama kami bisa menolong sesama kami jika kami diberikan rezeki berlebih, dan juga kami boleh memberikan kata-kata penghiburan kepada teman-teman dan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Tuhan, kami berdoa supaya kami juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, karena terkadang ya Tuhan, kami juga merasa sedih, kami juga merasa lemah, kami juga merasa takut. Apalagi dalam situasi seperti ini, kami yang biasanya bisa beraktivitas secara normal, kami bisa pergi ke sekolah, kami bisa bertemu dengan teman-teman kami. Saat ini kami harus di rumah saja. Tapi ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan kami kekuatan melalui Roh Kudus yang bertahta atas hidup kami. Dan juga ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, sehingga tak kalau kami takut, kami sedih, kami bimbang, kami putus asa, kami tinggal berdoa kepada Tuhan dan memohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhan ajarlah kami untuk bisa mendoakan sesama kami, mulai dari usia kami yang masih kecil. Kami boleh belajar untuk peduli terhadap sesama, kami boleh belajar untuk menyatakan kuasa Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami, supaya kami bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dalam menghadapi situasi seperti ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati mereka, menjaga